Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika untuk tahun 2011 sesi pertama masuk ke course 2 nomor terakhir di nomor 4 bagian kedua. Saya punya soal mengenai ini tentang integral dan luas ya. Jadi kamu pause videonya, kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Jadi kita memiliki grafik ya. Ada dua grafik di sini, grafik C1 dan C2. Nah, kalau kamu perhatikan, C1 dan C2 itu bentuk dasar grafiknya adalah bentuk yang seperti ini ya. Y sama dengan 1 per X atau Y sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, poin penting pertama adalah kamu harus tahu mengenai gambar dasarnya. Kalau kamu punya grafik Y sama dengan 1 per X, jadi gambar dasarnya itu seperti ini ya, dan juga mana seperti ini ya. Ya, seandainya kamu punya X-nya 1, maka Y-nya 1, X-nya 2, X-nya 2, maka Y-nya setengah. Kebalik, X-nya setengah, maka Y-nya 2, dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini gambar dasar grafiknya. Kalau kamu punya gambar Y sama dengan 1 per X kuadrat, maka gambarnya akan jauh lebih tajam. Jadi seandainya X-nya 1, Y-nya 1 di sini, ketika X-nya 2, maka Y-nya 1/4, maka dia akan lebih tajam di sini. Ketika Y-nya setengah, maka dia punya, ketika X-nya setengah, maka nilainya 4. Seperti ini. Jadi gambarnya akan lebih tajam. Seperti ini ya. Oke, kasarnya seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita sudah tahu gambar dasarnya seperti apa, kita baca lagi soalnya. Kita punya dua grafik, di mana satu itu Y sama dengan 3 per X. Satu lagi adalah A per X kuadrat. Kalau saya gambar kasarnya, ulang ya, saya gambar, mungkin gambarnya seperti apa ya? Seperti ini kali ya. Ya. Nah, titik dia bilang di mana titik P sini adalah titik potong antara dua garis ini. Kita anggaplah punya titik P di sini. Oke. Titik P adalah titik potong di antara dua garis. Nah, kemudian kita juga tahu di mana ada garis L sini. L adalah garis singgung. Tangent itu garis singgung antara C2 di P. Jadi kalau saya gambar yang merah saja, saya punya titik P di sini yang tadi, P, dan saya punya garis singgung L. Itu seperti ini. Oke, jadi garis singgung L, kemudian garis merah ini adalah C2. Garis C2 sini ya, yang kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau mencarinya apa? Tujuan akhir kita adalah mencari area S yang dilingkupi antara C1 dan L. Jadi kalau kita kembalikan gambarnya, kita akan mendapatkan kira-kira seperti ini. Ya, gambar kasar seperti ini saja ya. Jadi kita akan mencari area tengah-tengah di sini. Oke. Nah, kita mulai. Bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita mau tentukan. Sejak koordinat P adalah sekian. Jadi kita tentukan dulu koordinat P itu ada di mana sih? Koordinat P itu ada di mana sih? Itu yang mau kita cari tahu. P itu adalah titik di mana dua garis C1 dan C2 itu bentrok. Ya, sebentar, garis yang saya gambar di atas nggak bentrok sama sekali ya. Coba saya bentrokin ntar ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Bentar. Bentroknya di P jadi seperti ini ya. Ini C1. Oke. Jadi ketika titik P-nya di sini, maka ketika C1 dan C2 kamu samakan, kamu akan mendapatkan garis titik P. Ya, jadi Y sama dengan Y. C1-nya adalah 3 per X sama dengan A per X kuadrat. Oke. Kemudian kamu cancel out X-nya, kamu dapatnya 3 sama dengan A per X. Maka X sama dengan A per 3. Jadi A per 3. Ini adalah koordinat X untuk P. Bagaimana dengan Y-nya? Balikan saja kamu ke salah satu koordinat. Anggaplah masukin sini. Kamu punya Y sama dengan A per X. X-nya itu adalah ini ya. A per 3. Jadi kalau kamu balik A per 3 kuadrat ya. Kuadrat. Jadi kalau kamu kerjakan, kamu dapatkan A kuadrat per 9. 9 naik ke atas, 9 per A. Jadi kamu dapatnya 9 per A. Jadi jawaban untuk N dan O adalah 3 dan 9. 3 dan 9 ya. Oke.
Kemudian setelah kita sudah mendapatkan titik koordinat P-nya di mana, dia akan tanya berikutnya persamaan dari garis singgung L-nya itu. Nah, bagaimana cara mencari garis singgung, persamaan dari sebuah garis singgung atau garis lurus, ya? Jadi, pada dasarnya kita pernah belajar di SMP mengenai persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C, ya, di mana M itu adalah gradiennya dan C itu adalah titik intercept, titik potong di sumbu Y-nya, ya. Intercept. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita tidak akan menggunakan C. Maksudnya apa? Kita pernah belajar yang namanya diferensial, ya. Di mana diferensial kita turunkan satu kali dari sebuah persamaan, kita akan mendapatkan gradiennya. Maka dari sini kita tidak menggunakan persamaan ini, tapi kita menggunakan persamaan seperti berikut. Kamu pernah belajar Y kurang Y1 sama dengan M kali X minus X1. Di mana M di sini adalah gradien, ya. Jadi gradien itu kamu pasang sebagai turunannya. Jadi kamu tulis bukan M tapi Fx, kamu turunkan satu kali seperti ini. Oke. Nah, kamu punya Y1, kamu punya X1 seperti titik potong, bukan titik potong, titik koordinatnya di P, ya. Jadi Y1-nya adalah 9 per A, ya, Y kurang 9 per A sama dengan Fx-nya kamu nggak tahu, ntar kita hitung. Kemudian kamu kali dengan X minus A per 3. Oke, nah tinggal kita mencari berapa gradiennya. Oke, bagaimana cara menurunkannya? Sudah, kamu turunkan seperti biasa. Kita menggunakan persamaan garis yang merah, C2. Ya, kita punya C2 itu adalah Y sama dengan A per X kuadrat. Oke, nah kita bisa tulis per X kuadrat ini seperti A kali X pangkat minus 2. Oke, nah ini bisa membantu kita dalam mengerjakan diferensial lebih gampang. Nah, ketika kita turunkan terhadap X, ya, Y dx, ya, jadi kita mendapatkan minus 2 yang ke depan, A-nya kamu tetap, kemudian X-nya kamu kurang 1 menjadi minus 3. Dan kita tulis lebih rapi lagi, kita dapatkan minus 2A per X pangkat 3. Ini adalah persamaan untuk mencari gradien. Oke, nah, kita sudah tahu kita mau cari gradien di titik P, ya, karena nilai gradien itu pasti berubah terhadap X-nya. Ketika X-nya itu adalah A per 3, ya, ketika di titik P, ya, X-nya si P itu adalah A per 3, maka berapa sih nilai gradiennya? Kita hitung. Jadinya minus 2A per X pangkat 3. X-nya itu adalah A per 3, kamu pangkatkan 3. Oke. Kemudian kita hitung minus 2A per A pangkat 3 per 27. Ini 27-nya naik ke atas, 54. A-nya turun ke bawah, minusnya 2. Seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan gradiennya itu adalah minus 54 per A kuadrat. Oke. Tinggal kita rapikan. Yang sebelah kiri ini, 9 per A pindahin ke kanan. Kita dapat tambah 9 per A. Oke, tinggal kita rapikan sekali lagi. Kita kalikan dan kita tambahkan semua, ya. 54X per A kuadrat tambah A-nya bisa kita coret. Jadinya ini juga bisa coret, ya. Berapa jadinya? 50. Ntar dulu, ya. Plus 54 per 2 jadi 18, ya. 18 per A. Kemudian ditambah dengan 9 per A. Dan karena ini sama per A, kita bisa gabung. Saya hapus lah. Dapatnya 27 per A. Oke, jadi ini adalah persamaan garis singgung kita. Persamaan garis singgung kita adalah minus sini, ya, 54 tambah 27. Oke. PQ-nya itu 54, RS-nya itu 27. Ini persamaan garis singgung L kita. Baik. Berikutnya kita baca soalnya sekali lagi. Ketika kita pasang di mana nilai P dan Q adalah sekian, maka kita bisa mendapatkan luas S-nya. Apa sih itu P dan Q? Kalau kamu perhatikan soalnya, kamu ada lihat P di sini, Q di sini. Jadi kamu harus menentukan berapa batas untuk integral. Kamu mau melakukan integral dari satu area, di mana satu garis lengkung, ya, dan satu garis lurus. Seperti ini. Kita punya garis L, dan yang biru inilah C1.
Oke. Nah, kamu harus mencari tahu berapa lokasi, di mana lokasinya si titik batas ini. Satu di sini, satu di sini. Ini yang mau kita cari sekarang. Di mana P itu pasti lebih kecil daripada Q. Jadi kita pasang P itu di sini, Q itu di sini. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti yang tadi di atas. Kamu tinggal samakan saja dua garis ini. Kamu pasang C1 sama dengan garis L. Ya. Y-nya C1 sama dengan Y-nya L. Dan kamu bisa samakan ya. Jadi kita pasang 3 per X sama dengan berapa? Minus 54 X per A tambah 27 per A. Karena kita samakan, kita bisa geser X, yang sebelah kiri ke kanan. Sama dengan 0. Atau saya pasang, ya gitu ya. Kita pindahkan, kita kalikan negatif. Biar lebih enak ngitungnya. Minus 27A. Bentar, kuadratnya deh ya. Kuadrat ya, ditambah 3 per X. Oke. Kemudian saya mau bawa X-nya semuanya ke atas biar enak. Dikali X ya. Kemudian saya dapatnya 54 X per X kuadrat per A kuadrat minus 27 X per A tambah 3. Dan apalagi ya, kita bagi 3 biar enak. Bagi 3. Jadinya 18 kuadrat minus 9 X per A tambah 1. Oke. Dan tinggal kita faktorisasikan lagi. Berapa? Ini 18 ya. 18 X per A. Jadi sebelah kirinya adalah X per A. 18 X per A. Kemudian tambah kurangnya berapa? Jadi kita dapatnya 6 dan 3 ya. Karena dia minus-minus. Jadi tinggal kita cancel out. Kita bagi dengan 6. Dapatnya 3. Kita bagi dengan 6. Dapatnya 3X per A per 1. Kurang 1. Kemudian sebelah ini kita bagi lagi. Bagi dengan 3. Dapatnya 6X per A minus 1. Ini semua sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Artinya kita punya dua jawaban. Ketika yang sebelah kiri 0, 3X per A minus 1 sama dengan 0, maka 3X per A sama dengan 1, kita mau carinya X ya. Jadi, X sama dengan A per 3. Atau, ketika sebelah kanannya 0, kita punya X minus X, 6X per A sama dengan 1, X-nya itu adalah A per 6. Jadi kita punya dua jawaban, A per 3 dan A per 6. Nah, A per 3 lebih besar, jadi kita punya A per 3 itu ada di Q. Sini ya. Kemudian A per 6-nya lebih kecil, jadi di T. Sini. Oke. Kita mendapatkan dua jawaban. T dan U. Nah, setelah itu tinggal kita mencari S. S itu bagaimana carinya? Kita kembali ya. Untuk mendapatkan luas dari area yang dijepit oleh dua garis, kamu prinsip sama, kamu kurangkan yang garis di atas dikurang dengan garis yang di bawah. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, kamu dapat garis atasnya adalah W nih, atas ya, dikurang start bawah. Atas kurang bawah. Atasnya itu garis L. Garis yang bawah adalah garis C1. Kamu kurangkan, kemudian kamu integralkan dari P ke Q. Ini adalah luasnya. Oke, diintegralkan terhadap dx. Kita mulai. PQ-nya tadi A per 6 sampai A per 3, di mana L itu adalah minus 54 X per A kuadrat ditambah 27 per A. Dikurang dengan C1-nya adalah 3 per X. Ya. Kemudian terhadap dx. Kita integralkan terhadap dx. Oke. Nah, tinggal kita hitung dan kita integralkan. Jadinya gimana ya enaknya? Ya udah kita kerjakan lah. Nggak ada enak gimana enaknya lagi. So, setara itu kita punya x di sini. X kita naikkan jadinya 2 x kuadrat ya. Sebelah kirinya minus 54 per A kuadratnya itu karena dia konstan tadi nggak berubah, jika tulis sama. Tapi kita punya 2 di sini, maka dia 2-nya akan maju ke depan dikali dengan setengah. Oke. Ini bagian pertama.
Bagian kedua, kita punya 27 per A. Jadi dia nggak ada X sama sekali, tinggal kamu tambahkan X-nya, selesai. Bagian ketiga, kita punya 3 per X. Nah, kalau kamu punya per X, kamu integralkan, jadi kamu punya X pangkat 1, kamu integralkan, jadi X pangkat 0, kan ngaco. Jadi kamu harus pasang logaritma. 3-nya tetap, minus ya, 3-nya tetap, jadi 3 kali logaritma dari X, log X seperti ini. Dan kita rapikan lagi sebelah kiri ini yang setengah, itu kita coret, kita dapatnya 27, jadi minus 27 seperti ini ya. Kita sudah integralkan dan batas kita adalah dari A per 6 sampai A per 3. Oke, ada jawabannya. Jadi ini adalah jawaban untuk V ya. Jadi di dalam V ini ditanya apa, kamu harus pilih dari bilangan apa, jawaban pilihan 0 sampai 5. Dari 0 sampai 5 di sini ya. Kita punya minus 27 X kuadrat. Minus 27 X kuadrat. Jadi antara 2 atau 3. Kemudian ditambah dengan minus 27. Jadi ini ya. Jawaban kita adalah apa namanya? Marusang nomor 3 di sini. Ini jawaban kita. Maru Sambang. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai S kita, S sama dengan sekian, hence we obtain. Jadi apa jawaban akhir kita berapa? Yang kita hitung, kita kalikan semuanya, kita masukin semuanya, kita hitung satu persatu. Ya, siap? Baik. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban akhir kita, di mana dapatnya ini ya, 9 per 4 dikurang dengan 3 log 2. Jadi ada di sini ya, 9 per 4. 9 per 4 dikurang dengan 3 log 2. Seperti ini. Oke. Baik, jadi itu untuk video kali ini mengenai mencari luas di dalam apa namanya, grafik garis lengkung dan garis lurus ya. Jadi kamu harus bisa menggunakan pengetahuan mengenai diferensial dan integral kamu dengan baik untuk mengerjakan soal seperti ini. Dan karena banyak hitungannya, jangan sampai salah mengerjakan, jangan sampai salah substitusi, jangan lupa dipangkatkan, pecahannya jangan sampai salah hitung, dan sebagainya. Baru kamu akan mendapatkan jawaban akhir dengan benar. Baik. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.